Terima kasih Mbak Firdi, LPKN, dan seluruh panitia yang berkenan mengadakan acara ini. Saya sangat appreciate dengan acara ini. Jadi saya ingin bercerita dulu mengapa saya menulis buku ini. Jadi buku ini saya susun itu berdasarkan pengalaman pribadi saya sendiri dan juga pengalaman yang dialami pasangan hidup saya, suami saya yang menderita diabetes sangat akut. Nah, dari situ saya berpikir bahwa saya perlu sekali menuliskan pengalaman ini yang bisa dibaca oleh orang banyak. Pertama-tama saya tuliskan di beberapa media online, di koran online, di Republika Online, dan ternyata di Facebook gitu ya, ternyata banyak sekali orang yang merasa terbantu dengan apa yang saya tulis, walaupun saya tulis hanya 1 halaman. Jadi akhirnya saya berpikir saya perlu menjelaskan semua gitu. Dan saya juga harus memperdalam apa yang terjadi ketika tubuh kita itu berpuasa dan kenapa kita harus berpuasa gitu. Jadi saya akhirnya berusaha untuk membeli banyak buku. Yang sayang sekali bukunya itu ternyata banyaknya itu 90% dari referensi saya adalah buku-buku yang saya beli dari luar negeri. Jadi buku dalam bahasa Inggris yang ditulis oleh dokter-dokter terkenal. Sungguh agak sedih ya, kenapa kok dokter-dokter yang menulis itu adalah dokter-dokter non-muslim. Jadi mereka begitu mengerti apa yang terjadi pada tubuh seseorang berpuasa, untuk berpuasa. Jadi kepada Anda yang masih sekarang itu berat untuk berpuasa, jangan sedih, jangan pesimis. Saya pun berawal dari itu. Saya berawal dari, aduh kalau diajak puasa oleh suami saya, besok puasa ya, langsung yang terpikir, besok GERD saya, sakit mah saya timbul, besok pusing saya timbul gitu. Jadi itu karena apa? Karena memang mitos-mitos puasa ini sudah banyak sekali. Jadi kalau coba deh kayak sekarang nih bulan puasa, kok kamu lemes sih gitu. Misalkan di kantor harusnya bekerja sampai jam 4 ya, banyak di pabrik-pabrik itu ketika jam 3 lewat atau setengah 4 mereka udah cuci tangan, udah siap-siap pulang. Ketika ditanya kenapa kamu kok cepat sekali? Karena puasa. Wah, ini mitos yang salah gitu loh. Kalau kita melaksanakan ibadah puasa dengan baik, justru sebaliknya. Rasulullah itu menang berperang itu pada saat berpuasa. Perang Badar itu pada saat Rasulullah sedang berpuasa gitu. Jadi kemudian kalau orang bilang ngantuk, ya karena lagi puasa, itu juga benar-benar mitos yang menyesatkan. Jadi mudah-mudahan setelah acara ini atau bagi Anda yang berkesempatan untuk membeli buku saya ini, mitos-mitos itu harus dihilangkan. Karena begitu banyaknya manfaat-manfaat puasa yang kita bisa dapat. Karena memang sebentar ya Mbak, saya screen dulu. Oke. Ini adalah tadi sudah disampaikan ya, kita lanjut saja. Nah, para pendengar semua, saya ingin memulai puasa ini dari apa yang ditulis yang tertera di dalam Al-Quran dan salah satu hadis yang berkaitan dengan puasa, yaitu di dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat terakhir, ayat 184 di ujungnya ya, di akhir daripada ayat Al-Baqarah ayat 184 itu ada ditulis bahwa dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi inilah juga yang mendorong saya untuk mencari literatur-literatur kenapa berpuasa itu lebih baik. Tentunya Allah menyatakan lebih baik ini bukan hanya lebih baik dari keimanan dan ketakwaan kita, tapi tentunya banyak sejuta manfaat yang kita bisa dapat dari puasa. Dan kemudian saya akan ceritakan bahwa
tahun 2008 itu mulai hemoglobin saya itu terganggu, rendah. Dan semakin rendah, dan ternyata saya anemia zat besi. Jadi zat besi saya tuh cukup rendah, hanya 10% dari orang normal. Padahal tentunya zat besi adalah zat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh seseorang karena zat besi itu mengikat oksigen. Nah, disitulah alhamdulillah diketahui itulah awal penyembuhan saya. Nah, jadi ternyata saya mengalami autoimun. Autoimun yang disebut ini untuk di Indonesia ini mungkin pada saat itu 2014 itu hanya saya yang mengalami, yaitu autoimun yang disebabkan oleh gluten. Gluten itu apa? Mungkin kalau sekarang orang sudah begitu aware gluten free gitu ya, walaupun nggak tahu persis apa itu gluten free. Jadi ketika tubuh saya itu ketika ada asupan gluten ke dalam tubuh saya, maka tubuh saya itu merespon menghancurkan fili usus halus itu. Jadi semakin saya makan gluten, semakin hancur. Padahal gluten itu adalah protein yang terdapat pada gandum, pada rye, pada barley. Yang mungkin rye, barley itu di Indonesia agak tidak ada, tapi kita fokus pada gandum. Gandum itu kan terigu itu kan gandum. Nah, sedangkan ibu saya itu 90% itu makanan kami adalah roti gitu. Nah, jadi ketika saya dikatakan harus tidak ada obat kecuali strictly gluten free diet. Jadi saya harus strict gluten free diet. Nah, jadi akhirnya saya lakukan itu, tapi ternyata gluten is everywhere. Gluten itu ada di mana? Nggak hanya di itu, ada di kecap, ada ya di mana-mana lah. Dan kemudian saya tertrace pun nggak boleh. Jadi kalau ada piring atau gelas yang pernah bersentuhan dengan gluten pun itu nggak boleh buat diri saya. Itu jadi kesulitan sekali. Jadi kalau ya memang menghindari itu agak sulit. Nah, jadi tapi dengan diet gluten free itu saya terbantu sekali. Mulai terreduce sakit mah saya, pusing, reduce ya. Tapi zat besi saya itu tetap saja rendah. Dokter itu melakukan infus zat besi seminggu 3 kali selama 1 bulan. Itu seperti air mengalir keluar saja, nggak ada yang menempel di dalam tubuh saya. Nah, dari situ dokter di sini di Singapura juga bingung kenapa saya tidak ada pengaruh zat besi itu dalam tubuh saya. Akhirnya pada saat itu saya sudah melakukan melakukan puasa Senin Kamis selama kurang lebih 6 tahun ya di 2015 itu. Tapi terus kemudian dari situ saya berpikir, saya berintrospeksi diri, inilah saatnya bahwa saya tawakal kepada Allah, saya berserah diri kepada Allah. Tidak ada manusia satupun yang bisa menangani, memberitahu apa sih yang menyebabkan zat besi saya itu seperti itu. Akhirnya saya bertekad bahwa jalan satu-satunya adalah saya harus lebih dekat sama Allah. Dari situ saya mencari cara bagaimana saya bisa lebih dekat sama Allah. Nah, ada satu hadis yang Bapak dan Ibu bisa lihat di layar ini, hadis riwayat Imam Nasai dari sahabat Abu Umamah. Jadi beliau bertanya, wahai Rasulullah, perintahkan kepadaku satu amalan yang dengan amalan tersebut saya mendapat banyak manfaat. Kemudian Rasulullah menjawab, tidak ada satu amalan apapun yang setara dengan puasa. Jadi betapa hebatnya puasa gitu. Nah, tapi saya sudah melakukan puasa Senin Kamis. Terus bagaimana saya lebih dekat lagi gitu? Akhirnya Bismillah saya niatkan bahwa saya melakukan puasa Daud. Nah, sebenarnya suami saya sudah setiap habis Ramadan tuh bilang, Sof, ayo kita tingkatkan puasa kita ke puasa Nabi Daud. Saya belum berani, karena kondisi kesehatan saya seperti ini gitu. Tapi pada 2000
2015 atau 2016 saya lupa. Saya sudah berserah diri betul-betul. Pokoknya yang saya pikirkan adalah bagaimana saya bisa dekat dengan Allah. Akhirnya saya bilang suami saya, Bismillah saya akan melakukan puasa Daud. Nah, di situ terbalik. Suami saya bilang, jangan Sof, dengan HB-mu yang sekitar 8-9, dokter manapun tidak memperbolehkan memang saya berpuasa. Nah, tapi saya bilang, udah, izinkan saya berpuasa. Saya mulai berpuasa dan saya tidak meminum obat apapun. Saya tidak mau confuse sebenarnya karena obat ini, karena obat ini. Saya betul-betul minta kepada Allah, ya Allah, aku mendekat kepadamu dan tolong tunjukkan kebesaranmu bahwa engkau bisa menyembuhkan dengan caramu ya Allah. Jadi setelah 4 bulan saya berpuasa dan kebetulan saya itu sudah lama merubah pola diet saya itu menjadi lebih banyak makanan segar. Jadi saya lebih banyak buah, sayuran, jadi bentuk salad dan buah-buahan, jus, itu mungkin kalau ditimbang 80% dibandingkan 20%-nya itu adalah cook food, makanan yang dimasak. Karena ini kalau Anda berkesempatan juga membaca buku The Miracle of Enzyme, bahwa memang kita harus punya pola makan seperti itu gitu. Nah, tapi suami saya mengkhawatirkan dengan pola makan begitu, saya tidak makan daging, saya tidak makan telur karena kan dimasak. Terus saya cuma makan buah, kurma, kacang-kacangan. Itu dia khawatir sekali. Tapi tentunya saya melakukan itu dengan kontrol yang sangat ketat. Jadi tepat 4 bulan saya berpuasa, saya melakukan cek lab yang sangat detail. Nah, jadi pada saat terima dari Prodia, saya tidak buka di Prodia, saya buka di kamar saya sendiri karena saya takut kalau semuanya getting worse gitu. Tapi luar biasa bahwa HB saya mungkin yang sudah belasan tahun, sekitar 9, pendengar tahu bahwa Allah membuktikan bahwa dengan puasa itu Allah merubah dari 9 menjadi 14. Itu berpuluh-puluh tahun saya tidak merasakan HB 14. Jadi maha besar Allah, Allah tunjukkan bahwa Allah bisa melakukan apapun juga dengan kuasanya apabila kita mendekat pada Allah. Jadi dari situ saya bertekad bahwa saya harus menceritakan ini, harus mengajak banyak orang untuk berpuasa. Begitu. Jadi dari situlah inti poin saya untuk menulis. Dan sebenarnya pemikiran-pemikiran berpuasa ini sudah banyak. Kalau Bapak dan Ibu cari literatur, yaitu berapa ratus Masehi itu, bahwa orang-orang zaman dulu tuh sudah tahu bahwa puasa itu luar biasa gitu. Seperti Ibnu Sina, yaitu pada tahun 980 Masehi itu, Ibnu Sina adalah bapak kedokteran yang sangat terkenal. Ibnu Sina itu setiap pasien yang datang ke beliau itu pertama adalah diperintahkan untuk berpuasa selama 3 minggu. Kenapa begitu? Karena Ibnu Sina berpendapat bahwa puasa adalah solusi yang paling efektif untuk menyembuhkan penyakit. Dan ternyata semua pasien-pasiennya sembuh dengan berpuasa. Dan kemudian Aristoteles juga mempunyai pendapat yang sama. Terus kemudian Bapak bisa lihat, Bapak dan Ibu lihat di layar bahwa ini yang pertama adalah Dr. Jason Fung. Beliau adalah dokter ahli ginjal dari Kanada. Beliau ini luar biasa, banyak buku memang yang beliau tulis mengenai puasa dan diabetes. Jadi ada buku yang ABC Code of Diabetes, tapi isinya juga sama puasa. Ada lagi satu buku juga yang menjadi literatur utama saya. Memang dia bercerita bagaimana puasa bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Nah, jadi beliau bilang bahwa the powerful natural of fasting adalah
bahwa puasa itu adalah cara natural, adalah solusi solusi secara natural untuk menyembuhkan penyakit gitu. Jadi puasa adalah cara terbaik untuk penyembuhan alami. Menurut beliau, puasa bukanlah kelaparan. Nah, jadi gini, kita juga harus mengerti apa itu puasa, apa itu kelaparan. Karena ini harus dipisahkan. Jangan orang kelaparan dibilang puasa juga. Tidak. Puasa menurut Jason Fung itu adalah dengan sengaja menahan diri tidak memasukkan makanan dalam jangka waktu tertentu dengan ikhlas. Kenapa dengan ikhlas? Karena kalau tidak ikhlas itu maka seseorang itu akan merasa terpaksa, akan merasa terbebani, sehingga tidak akan terjadi proses-proses yang dapat mendukung untuk penyembuhan penyakit. Nah, tapi para hadirin sekalian, ingatlah bahwa jangan sekali-sekali Anda berpuasa tujuannya adalah maksudnya puasa sunnah atau puasa Ramadan itu bertujuan untuk menyembuhkan penyakit kita. Karena ingatlah tidak akan terjadi apapun kecuali Allah yang berkehendak. Jadi utamakan puasa itu kita lakukan itu karena Allah. Setelah itu hasilnya tawakal pada Allah. Allah lah yang akan menjadikan mekanisme di dalam tubuh kita itu akan menyembuhkan penyakit kita. Nah, kemudian Hippocrates itu Hippocrates itu berpendapat mungkin ada beberapa orang yang agak kaget dengan pendapat Hippocrates. Menurut Hippocrates, ketika kita memasukkan makanan ketika kita sakit, maka sama saja dengan memberi makan pada penyakit kita gitu. Jadi padahal kita punya kebiasaan, coba kalau kita flu aja, wah lagi flu langsung ditambah makanannya, proteinnya ditambah, buahnya ditambah, segala macam. Ternyata itu nggak betul menurut Hippocrates. Jadi menurut Hippocrates jadikan makanan itu adalah obat bagi kita. Kalau tidak, makanya terbalik. Kalau tidak jadikan makanan itu menjadi obat, maka obatlah yang menjadi makanan kita. Anda bisa pilih mau makanan jadi obat atau obat jadi makanan kita. Nauzubillah min dzalik. Jadi makanya walaupun kita berpuasa, tentunya pola makan kita harus dirubah supaya makanan kita itu adalah menjadi obat. Jadi kalau Anda lihat makanan A mau dimasukkan ke dalam tubuh kita, itu berguna nggak sih gitu? Kalau Anda ada kecenderungan kolesterol misalkan, terus Anda memasukkan makanan yang gorengan dan segala macamnya yang membuat kolesterol Anda tambah parah, ya itu akhirnya saya lihat ya banyak sekali orang yang saya kolesterol nih, itu tidak berpikir langsung bagaimana saya menurunkan kolesterol tanpa obat. Anda kan gampang aja, ya sudah beli obat untuk menurunkan kolesterol dan Anda bisa makan sepuasnya. Nah, menurut saya jangan lakukan itu, walaupun mungkin tentunya harus di bawah pengawasan dokter ya. Terus kemudian ini adalah Benjamin Franklin, tentunya Anda tahu siapa Benjamin Franklin. Menurut Benjamin Franklin, obat yang terbaik untuk tubuh kita adalah istirahat dan puasa. Jadi menurut beliau, puasa itu malahan lebih bagus daripada operasi gitu. Puasa dan istirahat adalah lebih bagus dari operasi. Jadi mudah-mudahan perkataan-perkataan apa yang ditulis dalam Al-Quran tadi, hadis Nabi, dan perkataan-perkataan orang terkenal ini mulai meyakinkan Anda bahwa puasa itu akan memberikan sejuta manfaat. Baik, lanjut. Oh ya, sebelum saya lupa, tadi bahwa kita meningkatkan asupan makanan ketika sakit itu sama dengan berikan makanan terhadap penyakit itu sendiri. Ambil simpelnya begini, Anda lihat kucing deh, kucing dan anjing. Kalau sedang sakit, kasih makan sama dia, paksa makan, nggak akan makan.
ternyata kucing dan anjing itu adalah binatang yang memang tidak akan memasukkan makanan ketika sakit. Pasti mereka tahu bahwa kalau mereka makan itu akan menghambat penyembuhannya penyakit yang mereka derita. Kalau dilihat, bukan hanya kucing dan anjing, luar biasa banyak sekali binatang itu berpuasa. Nah, ini saya berikan sedikit ulasan apa bedanya puasa dan diet. Karena biasanya kalau puasa itu dilakukan karena religius, tapi diet itu karena gaya hidup sehat. Nah, terus kemudian kalau puasa itu tidak mengkonsumsi makanan sama sekali, seperti atau ada yang intermittent fasting, itu boleh minum misalkan green tea atau minum minuman yang zero kalori. Tetapi kalau puasa seperti kita yang disebut dry fasting itu tidak ada asupan makanan atau minuman yang masuk sama sekali. Nanti insya Allah saya akan jelaskan di depan bagaimana dry fasting itu sangat bermanfaat. Jadi untuk penyembuhan penyakit gitu. Jadi bedakan diet dengan puasa. Ini kita harus sepakat dulu apa bedanya diet dengan puasa gitu. Oke, lanjut. Nah, ini di dalam buku saya, ini sepertinya sulit kalau saya, ini hanya 30 menit ya Mbak Firdi ya saya ya? Ya, betul Ibu, mohon izin. Ya. Kalau 30 menit tentunya saya tidak bisa menjelaskan ini satu persatu, tapi di buku saya itu dijelaskan satu persatu, bahwa pertama puasa itu mempertahankan dan menurunkan berat badan. Tentunya semua orang sepakat dengan poin satu ini. Kemudian puasa ini mengobati sakit mah atau GERD. Saya adalah orang yang puluhan tahun mengalami sakit mah atau GERD. Dimanapun, kemanapun tuh saya selalu bawa obat mah. Apalagi kalau menjelang bulan puasa, saya harus visit dokter saya di RSCM, dan biasanya beliau memberikan obat 6 macam obat supaya saya bisa nyaman berpuasa. Itu pun juga tetap saja terganggu, tapi paling tidak untuk merejus asam lambungnya. Nah, ternyata dengan berpuasa, apalagi sudah sampai Nabi Daud, alhamdulillah saya insya Allah sampai hari ini saya tidak mengkonsumsi obat GERD atau sakit mah lagi. Jadi Anda yang tentunya banyak yang mengalami sakit mah atau GERD, percayalah, bismillah, Anda pelan-pelan melakukan puasa, insya Allah ini akan teratasi. Dan kemudian bahwa ternyata puasa meningkatkan fungsi otak. Ini banyak penelitian di dalam buku saya bahwa puasa itu memang betul-betul. Jangan Anda karena puasa terus Anda malas-malasan, terus Anda tidak mau melakukan hal-hal yang membutuhkan pemikiran. Dulu saya awalnya melaksanakan puasa itu waktu pada saat Senin Kamis ya. Besok saya nggak puasa deh. Apa sih alasannya? Besok saya harus presentasi. Besok saya harus meeting yang saya harus detail berpikir gitu. Itu termasuk mitos. Jangan pernah berpikir itu. Nah, terus kemudian puasa itu membantu mengendalikan stres. Ibu dan Bapak, ini sudah saya buktikan. Ada mungkin teman saya ini ikut di dalam webinar ini. Ada teman saya itu, beliau itu baru masuk Islam. Nah, beliau itu sudah lama tidak pernah bertemu saya, tiba-tiba menelpon saya. Terus beliau menceritakan bahwa beliau mempunyai masalah yang sangat berat. Saya pada saat itu tidak bisa masuk di dalam masalah itu karena masalah itu adalah masalah pribadi. Saya selalu membatasi masalah pribadi, ikut campur dalam pribadinya orang lain. Apa yang saya sampaikan ke dia, saya bilang, Ibu perbanyak zikir, perbanyak baca Quran. Terus apa dia bilang, zikir itu apa Bu? Ibu silakan salawat. Apa itu salawat Bu? Wah,
saya berpikir keras, kalau zikir aja nggak tahu, sholawat aja nggak tahu, bagaimana saya mau mengajak beliau baca Quran? Nah, betul, beliau nggak tahu, sampai Al-Fatihah pun beliau nggak tahu. Akhirnya jalan satu-satunya saya bilang, besok itu adalah hari Kamis, mau nggak kita sama-sama berpuasa? Oh, oke, mau, saya mau, kata dia. Oh, alhamdulillah. Betul, dia melakukan ibadah puasa dan kemudian beberapa hari kemudian dia bilang, Ibu, apakah saya boleh puasa di hari Sabtu? Saya bilang, kenapa puasa di hari Sabtu? Malah gimana Bu kalau saya puasa terus tiap hari? Oh, tidak boleh, dalam Islam itu puasa tiap hari. Saya bilang, kenapa? Alasannya? Karena kamu kan istilahnya baru mengenal Islam ya. Kenapa ingin berpuasa terus? Dia bilang bahwa dengan berpuasa saya bisa mengendalikan stres. Saya lebih tenang dan timbul bisa mengendalikan stres itu sendiri. Jadi itu tentunya berkaitan dengan hormonal selama berpuasa. Jadi di dalam buku saya juga dibahas bagaimana pengaruh puasa terhadap mengendalikan stres. Jadi kalau Anda stres, dulu itu saya itu ya mengalami saya punya beban pekerjaan yang berat atau ya semua orang punya masalah ya. Itu terus terbawa sampai akhirnya kita mengalami sakit. Kalau sekarang Masya Allah dengan puasa itu saya tidak tahu kok saya punya kemampuan untuk mengendalikan stres gitu. Dan terus kemudian yang kelima adalah bagian penting. Nah, sekarang Ibu dan Bapak tentunya penyakit Alzheimer ini penderitanya terus meningkat. Nah, ada buku yang berjudul The End of Alzheimer, itu karangan Dr. Dale, itu bestseller. Kalau Ibu dan Bapak berkesempatan bacalah buku itu luar biasa. Nah, Dr. Dale itu karena Alzheimer itu adalah penyakit gangguan otak yang tidak bisa disembuhkan dengan obat, hanya bisa diperlambat. Nah, ternyata Dr. Dale itu bikin prosedur untuk pengobatan Alzheimer. Prosedur itu pertama, di dalam prosedur itu yang menjadi prosedur utama adalah pasien harus berpuasa 12 jam sehari. Dia bilangnya 12-3, ketoflex diet namanya. Jadi pasien harus berpuasa 12 jam sehari dan 3-nya itu adalah harus pergi tidur minimal 3 jam setelah makan terakhir di malam hari. Jadi kalau Anda makan malam jam 7, boleh sarapan lagi jam 7 lagi gitu. Tapi kita harus berpuasa sehari itu minimal 12 jam. Dan terbukti dengan prosedur berpuasa ini, pasien-pasien Dr. Dale ini sembuh total, yang sudah tadinya itu tidak tahu jalan pulangnya kemana, tidak tahu anak istrinya, tidak tahu temannya, tidak bisa lagi mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kantornya, kembali normal. Terus kemudian puasa juga membantu penyembuhan penyakit autoimun, itu sudah saya ceritakan sendiri. Terus kemudian meningkatkan imunitas. Terus kemudian puasa juga menurunkan resiko penyakit kardiovaskuler. Di buku saya ini detail kenapa apa hubungannya puasa dengan penyakit jantung, ini ada semua. Dan kemudian puasa ini memperlambat penuaan. Mbak Firly, percayalah Mbak, ini mungkin banyak peserta yang perempuan ya, dengan berpuasa itu kita tidak perlu ke salon. Apalagi harus facial, apalagi yang harus mengangkat sel-sel mati di dalam kulit kita, tidak perlu. Itu akan terjadi dengan sendirinya. Nanti di bab berikutnya saya akan ceritakan mengapa bisa memperlambat penuaan. Terus kemudian puasa itu juga upaya penyembuhan kanker. Ini ada satu saudara saya itu punya sepupu saya penyakit kanker kelenjar getah bening udah stadium 4. Beliau tidak mau kemoterapi dan tidak mau beberapa prosedur yang sinar gamma atau apapun. Jadi beliau menderita sekali. Jadi nggak bisa
Kalau mau bangun dari tempat tidurnya atau duduknya pun harus diangkat. Sudah tidak, pada saat saya menengok beliau, dia sudah tidak bisa makan dan minum, sedikit sekali. Nah, akhirnya saya memberanikan diri, saya bilang, ayo kita puasa Daud yuk. Ya, suaminya nyempet marah. Loh, kenapa diajak puasa Daud? Dia makan dan minum aja sedikit. Saya bilang, daripada makan minum sedikit, lebih baik puasa. Nggak akan ada orang meninggal karena puasa. Kalaupun meninggal, kita masuk surga. Karena kita meninggal dalam keadaan puasa. Siapa yang nggak mau? Tentunya banyak orang yang mau meninggal pada keadaan puasa. Nah, sebenarnya saya sangat khawatir ketika, oke, besok kita mulai puasa Daud, saya bilang. Saya deg-degan. Tapi ternyata setelah seminggu, itu luar biasa, Masya Allah. Dia bilang, dia telepon saya, suaminya pun juga senang sekali. Sekarang dia sudah bisa memasak masakannya di dapur sendiri. Dia bisa mengerjakan pekerjaan rumah sendiri. Bayangkan bisa menyikat kamar mandi sendiri, bisa masak, dan asupan makanannya menjadi lebih baik. Nah, itu mungkin perlu dibawa. Tentunya pasien kanker ini melakukan puasa, tapi harus di bawah pengawasan dokter tentunya. Tapi ini saya hanya menceritakan sesuatu yang sangat-sangat buat saya amazing banget gitu. Nah, ini kenapa saya menceritakan diabetes dalam buku saya itu bab tersendiri. Karena ini dialami oleh suami saya sendiri. Suami saya itu juga pada saat itu sangat sibuk, terus keluar negeri, mungkin di Indonesianya hanya beberapa hari, jadi mungkin beliau juga tidak kontrol makannya dan kemudian kelelahan. Suatu saat turun berat badan, saya khawatir apa yang terjadi dalam diri beliau, terus diperiksa ternyata gula darahnya sangat tinggi, di atas 500. Nah, akhirnya dokter kita pergi ke luar negeri. Akhirnya dokter itu karena tinggi sekali, mungkin Anda kaget kalau disebutkan berapa. Nah, ada dokter harus menyuntikkan insulin sehari 2 kali. Insulin itu dipakai kira-kira 6 minggu, terus kemudian dipakai obat. Setelah obat itu kita sudah lakukan terus puasa. Nah, akhirnya masuk ke 7 bulan pemakaian obat, loh kok rendah sekali gitu. Dikurangi obatnya setengah, masih turun, dikurangi obatnya 1/4, turun, dan akhirnya dokternya bilang, ya sudah kamu coba tanpa obat. Ternyata alhamdulillah tanpa obat pun gula darahnya sekitar 80 sampai 105. Nah, itu berarti buat saya ada sesuatu yang luar biasa pengaruh puasa pada pasien diabetes. Dalam hal ini adalah diabetes tipe 2 ya. Mungkin perlu saya jelaskan apa bedanya diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Diabetes tipe 1 adalah diabetes yang timbul karena sel beta dari tubuh seseorang itu tidak bisa memproduksi insulin karena biasanya karena penyakit autoimun. Jadi tidak ada hubungannya dengan pola makan. Nah, kalau diabetes tipe 1 itu menurut literatur yang saya baca memang tidak disarankan untuk berpuasa, atau puasanya harus di bawah betul-betul di bawah pengawasan dokter dan memang harus menggunakan insulin. Tapi di dalam buku Dr. Jason Fung dan Jimmy Moore, ini saya ambil dari buku beliau bahwa ilustrasi ini adalah ilustrasi yang sangat-sangat mudah dimengerti untuk pasien diabetes 2. Nah, ini adalah kereta bawah tanah dan anggap gerbong kereta ini adalah sel tubuh kita dan penumpang kereta yang akan masuk adalah glukosa yang akan masuk ke dalam sel tubuh kita. Dan petugas kereta itu yang ada di situ adalah insulin. Nah, pada pasien diabetes tipe 2, selnya itu udah kelebihan glukosa. Jadi keretanya sudah penuh. Nah, harusnya kan kalau kereta kosong, penumpang itu tidak perlu desak-desakan masuk, dia akan masuk dengan disiplin, pelan-pelan masuk ke dalam kereta yang setelah dibuka oleh
petugas. Nah, tapi kalau pasien diabetes tipe 2 itu memang selnya tuh udah penuh dengan glukosa dan insulinnya tuh udah kelelahan memproduksi memproduksi glukosa. Nah, tapi tentunya petugasnya tetap mempersilahkan insulin untuk membuka pintu, insulin untuk membuka sel agar glukosa itu masuk. Bayangkan kalau seperti itu kan akan terdesak dan penumpang ini akan berhamburan keluar seperti KRL yang ada sekarang ya. Mungkin sekarang sudah tidak, tapi kalau dulu kan seperti itu. Jadi akhirnya penumpang tuh akan berhamburan keluar. Itulah yang terjadi pada pasien diabetes tipe 2 sehingga gula itu mengalir ke seluruh tubuh kita. Nah, itu tentunya kenapa pasien diabetes tipe 2 tuh akhirnya sakit jantung, ginjalnya terganggu. Nah, apa yang bisa menyebabkan supaya sel ini, gerbong ini kosong? Nah, ternyata yang bisa membuat gerbong ini kosong adalah ada dua. Salah satunya adalah bakar glukosa yang ada di dalam tubuh kita. Bagaimana cara membakarnya? Cara membakarnya itu di dalam buku Jason Fung itu dan sudah dibuktikan pada pasien berpuluh mungkin ratusan pasien dari Dr. Jason Fung itu adalah dengan berpuasa. Jadi kalau Anda pasien diabetes tipe 2 berpuasa, maka gerbong ini akan kosong sehingga glukosa yang masuk ya tentunya dalam glukosa yang wajar ya akan bisa masuk dalam tubuh kita. Jadi sebenarnya penggunaan kalau di dalam bukunya Jimmy Moore dan Jason Fung, mereka sudah membuktikan bahwa untuk pasien diabetes tipe 2 itu insulin itu tidak digunakan gitu. Tapi mohon Anda yang diabetes tentunya semua harus di bawah pengawasan dokter. Yang saya sampaikan ini adalah hanya apa yang saya baca yang memang sudah dibuktikan oleh dokter-dokter yang saya baca bukunya. Dan kemudian ada juga ilustrasi yang disampaikan juga dalam buku itu, misalkan Anda kebanjiran nih, rumah Anda kebanjiran, terus Anda berpikir mengeluarkan air itu terus dari rumah kita dengan ember yang mungkin 10 nggak cukup, Anda beli lagi 20, 30, 40 ember, tetap saja air itu mengalir di situ. Nah, harusnya cari bagaimana caranya untuk air itu tidak masuk dalam rumah kita. Nah, itu diibaratkan bahwa bagaimana caranya glukosa itu berhenti masuk ke dalam tubuh kita. Nah, cara bagaimana glukosa itu tidak masuk ke dalam tubuh kita dalam waktu beberapa jam, 12-14 jam, itu adalah dengan berpuasa. Gitu. Baik, semoga ilustrasi tadi bisa dimengerti dan kemudian mencapai sukses puasa. Nah, tentunya pertama ini menurut saya penting disampaikan karena pertama adalah tetapkan tujuan Anda berpuasa. Karena kalau tujuannya nggak ada, nanti Anda planning to fail. Ketika Anda berpuasa, terus kemudian ada yang ngajak, karena sering tuh kita yang bekerja itu sering udah niat puasa, wah ternyata ada acara ini. Ya kalau Anda tujuannya nggak jelas, ikut-ikutan lah, ya sudah ikutan aja makan. Nah jadi tetapkan tujuan Anda berpuasa itu apa. Terus kemudian periksa kriterianya, bagaimana kriteria puasa. Terus puasa ini lakukan bertahap. Ada satu ustadz yang menceritakan bahwa puasa Daud itu tidak boleh langsung puasa Daud. Minimal harus 4 bulan minimal 6 tahun berpuasa Senin Kamis. Itu ternyata benar. Banyak orang yang tiba-tiba ingin ikut puasa Daud, ternyata baru 2 minggu sampai 3 minggu tuh bukan penyembuhan, malah beliau sakit. Karena mungkin mekanisme tubuhnya terlalu cepat untuk diajak puasa. Jadi lakukan bertahap. Orang-orang yang seperti saya sekeluarga itu, saya 15 bersaudara, sekeluarga itu dari nomor 1 sampai nomor 15 sama, berat sekali untuk berpuasa. Nah, saya sarankan untuk orang-orang yang berat untuk berpuasa itu
lakukan misalkan 1 minggu itu 1 kali aja dulu. Kalau mau Senin, terus Senin. Kalau Anda udah merasa nyaman, baru Senin Kamis. Percayalah nanti Anda akan rasakan di hari Selasa dan hari Jumat. Jadi Anda puasa Senin, Anda akan menikmati banget di hari Selasa. Kok enak banget ya badan? Kok enteng banget ya? Kok GERD yang biasa mengganggu kok hilang ya? Pusing yang biasanya pagi-pagi udah pusing kok hilang ya? Dan kemudian emosional tuh lebih baik. Juga di hari Jumat, ketika setelah Anda berpuasa di hari Kamis. Dari situ nanti, dulu saya nggak percaya ketika kakak saya bilang, aduh saya tuh selalu menunggu hari Senin dan Kamis. Saya bilang, itu nggak normal tuh, gitu kok hari puasa ditunggu. Itulah yang sekarang malah kadang saya tuh berbahagia sekali ketika ada di hari-hari saya berpuasa. Nah, yang dilakukan bertahap ini juga tentunya Anda tahu bagaimana Rasulullah itu memulai puasanya bukan di Ramadan, tapi di bulan Sya'ban itu Rasulullah hampir 1 bulan penuh berpuasa. Jadi memang untuk berpuasa Ramadan pun harus dilakukan, istilahnya gladi resik dulu dong, supaya nanti di Ramadan Anda nggak kebingungan, kaget tubuh Anda. Jadi lakukan puasa dari jauh-jauh hari sebelumnya. Terus kemudian untuk memperkuat bahwa yakinlah bahwa puasa itu tidak ada efek negatifnya, Anda perbanyak baca buku panduan, baik buku-buku agama dan buku-buku kesehatan. Kemudian puasa juga jangan memaksa diri. Terus kemudian cukup air dan cukup istirahat. Nah, air ini kebetulan kita dalam bulan Ramadan ini, percayalah air itu lebih penting daripada makanan. Kenapa Anda ngantuk? Biasanya kalau menurut saya ya, pengalaman saya itu kurang asupan air. Usahakan bahwa dari sahur sampai buka itu kita sahur dan buka itu kita harus minum minimal 8 gelas. Jadi dan juga cukup istirahat. Walaupun di malam hari tentunya di bulan-bulan puasa itu kita disarankan untuk banyak mendekat kepada Allah, tapi kita harus cukup istirahat. Jadi kalau Anda mau bangun di sepertiga malam, tentunya jam 10 sampai jam 2 atau jam 1 Anda harus cukup tidur. Supaya siangnya Anda tidak lemas, tidak pusing, tidak ada gangguan dalam berpuasa. Jadi Anda bisa bekerja normal seperti hari-hari biasa. Nah, inilah yang penting yang harus saya sampaikan mengenai autofagi. Autofagi ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru ya. Dokter Belgia itu pada tahun 1960 sebelum saya lahir itu sudah menemukan autofagi. Nah, apa itu autofagi? Kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, ternyata tubuh kita ini diberikan kemampuan untuk menyembuhkan diri sendiri dengan apa? Dengan autofagi. Autofagi itu adalah mekanisme di dalam tubuh kita membongkar sel-sel yang sudah tua atau sel-sel yang sudah sakit, yang rusak, dan digantikan oleh sel-sel baru. Kenapa? Apa hubungannya autofagi dengan puasa? Ditemukan oleh Yoshiori Izumi pada yang mekanisme dokter itu adalah dokter dari Jepang yang menemukan mekanisme autofagi pada puasa. Jadi ternyata ketika orang berpuasa dan puasanya itu adalah dry fasting, dalam arti 12 jam sampai 14 jam. Jadi setelah berpuasa mulai dari jam 4 pagi kita ya, hitung 12 jam dari jam 4 sore itu. Nah, mulai jam 4 sore itu menurut Yoshihori Izumi itu mulai tubuh melakukan autofagi. Dibongkarlah sel-sel rusak kita, sel-sel yang sudah tua, dan diregenerasi menjadi sel-sel baru. Nah, itulah Mbak Firdi tadi saya bilang kita tidak perlu ke salon kalau kita rajin berpuasa, karena sel mati di dalam muka kita pun Allah tuh udah
dengan sendirinya dibuang sama Allah. Sel-sel rusak Anda itu yang menyebabkan penuaan dini ya. Banyak kan sekarang orang-orang yang belum waktunya tua sudah kelihatan lebih tua dari seharusnya gitu. Memang terjadi penuaan dini pada tubuhnya. Nah, itu terbukti bahwa proses autofagi ini akan menjaga sel-sel sehat. Jadi kalau berterima kasihlah terhadap rasa lapar. Karena ketika rasa lapar ada rasa lapar, terjadilah proses autofagi itu. Autofagi itu tidak akan terjadi, maksudnya apa yang memberhentikan proses autofagi? Memberhentikan proses autofagi adalah masuknya makanan atau cairan ke dalam tubuh kita. Jadi kalau Anda intermittent fasting, kemungkinan besar, karena kan kita masih bisa minum kopi, minum green tea, itu tidak terjadi autofagi. Tapi kalau kita berpuasa seperti Rasulullah menganjurkan, yaitu puasa Ramadan atau puasa dalam Islam, itu terjadi proses autofagi. Nah, kemudian autofagi juga terbukti menekan sel kanker, kemudian juga respon pertahanan terhadap virus, bakteri ketika terjadi infeksi. Terus kemudian autofagi ini juga menjaga imunitas tubuh kita. Jadi kalau kita sehat, jangan sekali-sekali berpikir karena pandemik, terus kita tidak berpuasa. Percayalah bahwa justru terbalik. Insya Allah dengan berpuasa ini Allah tuh akan meningkatkan imunitas kita terhadap virus, terhadap bakteri maupun terhadap penyakit-penyakit yang lain. Nah, ini penting, yang bagian terakhir dari apa yang saya sampaikan ini adalah pola makan selama berpuasa itu menentukan manfaat dari puasa itu sendiri. Puasa itu diibaratkan kita membersihkan rumah kita agar tetap bersih. Tentunya Anda harus mengatur makanan yang Anda makan ketika berbuka dan sahur. Jadi kalau ketika banyak orang yang ketika berbuka puasa tuh dia udah siapin makanan yang sepertinya tuh bisa menggantikan makan paginya dia, makan siangnya dia, makan malamnya dia. Jadi dirapel. Jadi seperti balas dendam. Ya kalau begitu ya buat apa berpuasa gitu loh. Malah akan menimbulkan penyakit-penyakit lain. Kenapa ada orang diabetes yang malah berpuasa dia malah sakit, gulanya tinggi? Ya tentunya bukannya kita berpuasa terus kita bebas makanan apapun. Tidak. Jadi mulailah berbuka puasa dengan air putih atau kurma saja. Pelan-pelan, biarkan pelan-pelan gula darah itu naik, tidak langsung memakan makanan yang dengan kalori tinggi. Kalau tidak, nanti gula darahnya langsung naik tinggi, itu malah akan menurunkan imunitas kita. Nah, jadi kemudian kalau Jason Fung itu bilang, bisa juga Anda buka puasa itu dengan semangkuk sup yang light itu, atau dengan kacang-kacangan dan buah kering, nanti 1 jam kemudian baru kita bisa makan. Dan juga saya sampaikan ke semua, tahanlah tidak makan gorengan di saat berbuka puasa. Kenapa? Karena memang gorengan itu bukan hanya kolesterol, tapi ternyata ada penelitian dari Universitas Brawijaya bahwa gorengan itu mempunyai zat yang saya lupa apa namanya, tapi zat itu adalah memicu kita untuk memakan lebih banyak. Jadi Anda bukannya kenyang, malah Anda merasa lapar terus-menerus. Tapi coba deh, apa yang saya makan pada saat buka puasa itu, dulu kan sama lah, saya seperti Anda juga, kok bulan puasa tuh langsung kolak gitu. Kenapa hari-hari biasa aja kita nggak makan kolak kok gitu? Atau terus makan gorengan, makan segala macam lah. Ya, habis itu apa yang Anda rasakan? Jangankan sholat tarawih, sholat maghrib aja kita udah ngantuk. Ya karena terlalu banyak karbohidrat dan gula yang kita makan. Jadi cukuplah kalau saya sekarang, saya minum air putih, saya makan kurma, kemudian saya makan potongan buah segar. Usahakan buah-buahnya itu adalah buah-buahan lokal.
Kenapa? Karena apalagi kalau kita punya pohon sayuran atau buah-buahan baru dipetik, dia mempunyai enzim yang sangat tinggi. Karena tubuh kita ini sangat memerlukan enzim untuk mekanisme tubuh melawan penyakit. Nah, kenapa tadi saya anjurkan bahwa usahakan kita lebih banyak, misalkan 60 makanan segar atau 40 dan 40 makanan dimasak. Karena kalau Anda makan makanan yang dimasak, apalagi dimasak dalam waktu yang lama, misalkan rendang gitu, itu menurut buku yang saya baca The Miracle of Enzyme itu, bahwa itu makanannya makanan udah mati, buat apa Anda makan gitu. Cuma Anda nikmatin di mulut saja, ketika masuk ke dalam tubuh, itu jadi sampah di dalam badan kita. Jadi sedikit sekali yang bisa diserap oleh tubuh. Tapi kalaupun bolehlah misalkan Anda mau makan rendang, tapi barengin dengan sayuran-sayuran segar, misalkan daun selada atau bayam gitu yang masih segar, sehingga tubuh bisa membantu mencerna makanan-makanan yang memang sudah mati gitu. Coba ketika nanti berbuka puasa, cobalah Anda memperbanyak makanan segar, dan besok Anda rasakan sendiri. Ketika terawih aja, kok iya ya? Kok saya nggak ngantuk ya gitu. Ya karena yang Anda makan adalah makanan-makanan yang mengandung enzim tinggi. Dan juga hindari di saat berbuka makanan dengan gula tinggi, karbohidrat tinggi. Jadi utamakan karbohidrat perlu, tapi jangan menjadi makanan utama. Tapi juga kita perlu protein. Jadi oh ya, ini sedikit Mbak Fidi sebentar supaya meyakinkan Anda lagi nih terakhir, bahwa ternyata di luar negeri itu ada klinik-klinik yang memang disebut fasting klinik, memang penyembuhan utamanya adalah dengan berpuasa. Ini ada di Jerman, Buchinger Therapeutic Fasting ini sudah berdiri 100 tahun. Bayangkan 2100 tahun kita nggak pernah tahu tuh ada klinik puasa yang dibuat oleh orang yang bukan orang Islam ya. Menurut kepala rumah sakit sana itu, dia bilang puasa adalah stimulator yang paling kuat terhadap mekanisme penyembuhan diri sendiri pada tubuh dan jiwa seseorang. Jadi bukan hanya tubuh, jiwa kita juga bisa disembuhkan dengan puasa. Terus kemudian di Rusia juga ada klinik dengan terapi puasa yang didirikan tahun 1995. Nah, ini sudah lebih dari 10.000 orang yang mendapatkan manfaatnya, yaitu penyembuhan penyakitnya dengan cara berpuasa. Dan klinik ini mempunyai moto fast and your body will thank you. Jadi berpuasalah, maka sebenarnya kalau Anda tahu ketika Anda lapar itu Anda yang merasakan lapar. Tapi kalau Anda tahu, tubuh Anda tuh berterima kasih kepada kita karena kita berpuasa. Baik, saya rasa cukup Mbak Firdi. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Tapi mungkin kalau ada kesalahan-kesalahan, saya mohon maaf. Mungkin diluruskan. Terima kasih. Sampai jumpa.